nilainya 2 koma, padahal temannya 4, 3 koma. Dia katakan, sabar. Padahal bukan sabar itu sebenarnya. Itu keterpurukan. Kurangnya usaha. Cuma dikedoki agama, sabar. Sudah tahu puasa, masa dorong motor dari kota sampai keluar 17 bilang sabar, sabar. Dikatakan, berarti diriku tak sabar, tidak mampu menahan. Padahal bukan dirimu yang salah, kamu yang gagal paham. Itu kan mahal kan harganya. Nah kalau salah dipahami, salah diinterpretasikan, wah murah sekali surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang, kembali lagi bersama saya Dayan Jamali. Dan saya Muhammad Siran Hamid. Tentunya di acara khusus bulan suci Ramadan, yaitu acara kreatif. Kajian remaja produktif. Iya. Dan tentunya tema kita hari ini yaitu tentang sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, yang pastinya tema kita kali ini sangat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering kali dihadapi oleh kita yang sedang berpuasa, yang mana sering diuji dengan hal-hal yang mungkin memancing amarah dan lain sebagainya. Betul. Dan hari ini kita telah menghadirkan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Hussein, MSI. Beliau juga selaku koordinator program studi dari Bimbingan Penyuluhan Islam. Untuk itu Pak, mungkin dari Bapak ada sedikit penyampaian terkait dengan sabar. Tema kita sabar di bulan suci Ramadan. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bini'matil iman, bini'matil islam, bini'matil ilm. Al-aqibati bitaqwallah, summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik yang saya banggakan, sekedar pemirsa dimanapun Anda berada, tema yang disodorkan kepada saya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tema yang senantiasa urgen untuk kita bicarakan. Namun sebelum itu mungkin saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang secara kreatif untuk selalu mencari hal-hal yang baru, sebagaimana biasanya. Kalau biasanya kegiatan-kegiatan begini kita laksanakan dalam ruangan, kali ini kita mencoba keluar dari ruangan itu, dan mudah-mudahan keluarnya kita tidak mengurangi daripada substansi, esensi daripada apa tujuan kita melaksanakan kesemuanya ini. Ini ke dalam rangka syiar kita. Saya juga selaku pembawa materi bukan berarti adalah sesuatu yang sempurna, tetapi paling minimal kita bisa berbagi, karena yang pasti kesemuanya ini adalah terjadinya secara kebetulan. Kebetulan saya lebih duluan menginjakkan kaki di bumi, akhirnya saya menjadi narasumber, dan besok-besok tidak kemungkinan ada dia lagi yang menjadi narasumber. Baik, sobat jamaah dimanapun Anda berada, bahwa tadi saya katakan tema ini sesuatu yang menarik, karena memang ibaratnya saya selalu membahasakan tema itu adalah sejak manusia itu dilahirkan, maka sejak itu pembicaraan tentang sabar mesti diikutkan. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena ternyata hidup dan kehidupan kita itu walaupun telah diciptakan secara sempurna oleh Yang Maha Pencipta kita, kalau bahasa Al-Qur'annya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwa kitalah diantara ciptaannya Allah yang takwim, yang sempurna. Siapa dia? Ya, kita manusia. Jadi sepanjang dia mengaku manusia, ya dialah yang ciptaan sempurna, ya. Cuma ternyata kemudian kesempurnaan itu tidak bisa kita pahami sesederhana itu, ya. Karena
kesempurnaan yang Allah maksudkan ternyata adalah kesempurnaan secara universal, ya, kesempurnaan secara cikal bakal. Karena memang kesempurnaan itu bisa ditarik dua garis besarnya. Kesempurnaan pertama, kesempurnaan untuk menjadi baik, memang kita sempurna kalau kita mau baik. Tapi kebalikannya, kalau kita mau jahat, kesempurnaan yang jahat pun kita sudah punya. Ya, itu semuanya kesempurnaan. Nah, apa yang bisa mendamaikan ini, apa yang bisa merujukkan ini, apa yang bisa mengurai dua kesempurnaan itu, yaitu tadi tema kita, kesabaran. Ya. Hari ini, atau kita hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, atau kita ini sebagai calon-calon generasi penerus bangsa, sebagai mahasiswa, kalau tidak punya cukup hal tentang bagaimana memahami kesabaran itu, maka bisa kita gagal paham. Ya, terbukti kadang-kadang kita berjumpa dengan adik-adik kita, para mahasiswa, para calon-calon penegak estafet bangsa dan negara serta agama ke depan, itu masih gagal paham tentang sabar. Apa indikatornya? Indikatornya ternyata belum bisa membedakan mana sabar, mana ketidakmampuan. Lihat mobil mewah, sabar katanya. Katanya sabar, tapi sebenarnya yang nyata itu bukan sabar, tak mampu beli. Nah, itu kan beda sebenarnya. Dan kadang-kadang dalam hal yang lain, misalnya dia nilainya 2, padahal temannya 4, 3, dia katakan sabar. Padahal bukan sabar itu sebenarnya. Itu keterpurukan. Kurangnya usaha. Cuma dikedoki agama, sabar. Bukan sabar sebenarnya. Nah, pertanyaannya, yang mana sabar itu sesungguhnya? Nah, ini hal pokoknya pertama. Jadi sabar itu sebenarnya bahasa yang paling gampang dari sekian banyak definisi sabar. Bahasa yang paling gampang kita pahami, sabar itu adalah sesuatu yang mampu kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa itu dilarang oleh agama. Karena kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Makanya kita tidak lakukan. Jadi sabar itu bukan karena kita tidak melakukan semata, tapi karena ada hal yang substansi sehingga kita tidak melakukan. Itulah sabar. Ya. Nah, jadi bedakan sabar dan ketidakmampuan. Bedakan sabar dengan ketidakberdayaan. Jangan dicampur aduk supaya sabar itu betul-betul seperti yang Allah maksudkan, bahwa orang sabar itu temannya Tuhan. Ya. Nah, sabar itu partnernya Allah. Sabar itu calon-calon penghuni surga. Nah, itu kan mahal kan harganya. Nah, kalau salah dipahami, salah diinterpretasikan, wah murah sekali surga. Nah, oke, sementara seperti itu. Nah, silakan. Luar biasa sekali ya penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Hussein kali ini tentang sabar. Tapi ada yang saya garis bawahi bahwa ternyata sabar itu sabar itu seringkali juga dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Seperti orang-orang yang sebenarnya mampu untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada saat ini, tapi ketika dia tidak mampu meraih nilai yang lebih tinggi, dia mengatakan sabar, ini ujian. Ternyata itu adalah kesalahan pribadinya dia gitu, kan, Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini kan di bulan suci Ramadan nih Pak, dan kebanyakan kita para mahasiswa datang untuk belajar sekaligus berpuasa. Kira-kira apa tips dan trik dari Bapak para kita para mahasiswa agar bisa bersabar? Kalau misalnya konteks sabar ini, tadi kan kita masih berbicara universal ya. Nah, ini kalau mau ditarik masuk pada satu lini, yakni lini Syahrul Ramadan, bagaimana pas sabar itu ditarik masuk pada nuansa Ramadan kita, maka sabar itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia harus ibaratnya rumah Ramadan ini, rumah sabar ini mau ditarikkan satu tamu yang namanya Ramadan, harus berkolaborasi, ya,
harus berkolaborasi. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena sudah ada dua nuansa sabar, nuansa Ramadan, ya kan? Nah, apa maksudnya di situ? Maksudnya adalah meniti sahabat dalam bulan Ramadan tidak bisa berdiri sendiri. Maksud saya adalah dia harus satu kesatuan. Contoh, jelas kita akan kesusahan memperpegangi sabda sabar, ibarat ya, sabda sabar, keinginan sabar, jika yang berpuasa memang tidak sahur. Iya, Pak. Ya kan? Ya sudahlah, sabarlah, ini kan Ramadan, sabar. Tapi tidak sahur. Akhirnya sabarnya setengah mati, mau ngos-ngosan. Baru jam 9, perut sudah minta ampun. Iya, itu. Aku sudah terbayang-bayang. Padahal dia sadar, ini harus saya sabar. Tapi sabarnya tidak punya kekuatan juga, karena dia tidak punya suplemen. Maksud saya itu tadi, dua komunitas yang berbeda harus kolaborasikan. Nah, apa bentuk kolaborasinya? Agama kan mengatakan sahur. Sahur. Nah, kalau Anda paham apa kata sahur, mengapa ada istilah sahur? Itu kan kata sahur itu akan penanda bahwa ada kesempatan untuk kita makan. Makan di mana? Sahur itu di mana? Sahur itu bukan di jam 12. Sahur itu bukan di jam 3. Sahur itu bukan di jam 4. Sahur itu kan dari kata sahara. Jadi ada waktu yang ditunjuk oleh sahur itu sahara, namanya sahara. Pendek sekali itu, tidak sampai 7 menit. Maksimal mungkin kalau dapat ya 5 menit lah waktu sahara itu. Antara tarhim ke asan itu sahara. Itu waktu sahur. Singkat sekali ya, Pak? Singkat sekali. Dan memang Nabi menganjurkan kita sahur pada saat itu. Kalau paham hakikat, dalam agama itu kan ada dua. Agama kita kan ada syariat, ada hakikat. Nah, hakikat sahur itu sebenarnya tidak panjang. Jadi, loh, bagaimana Pak, susah tuh kita mau makan opor ayam, mau makan es cendol, mau makan teh panas, kopi panas, gimana bisa selesai itu dalam waktu cuma tidak sampai 5 menit? Bisa. Kan simpel saja, makan aja dulu. Jam 3 makan, jam setengah 4 makan, jam 4 makan lagi, rokok, silakan. Antam semua di situ. Kau kan merdeka tuh. Nah, puasa itu jangan dibikin sulit. Cuma sisihkan waktu. Sisihkan misalnya kalau ada buah, ada misalnya buah kelengkeng, sisihkan 3 biji. Nah, 3 biji itu nanti diniatkan untuk sahur. Jadi makan sebelumnya itu makan aja, makan dini hari aja, bukan sahur. Sisakan 3. Pertanyaannya, kok 3 Ustaz? Kenapa tidak 4? Tidak 5? Nah, jadi pembicaraan kita kali ini bukan pembicaraan syariat lagi. Kita masuk kepada hakikat. Hakikat sahur itu. Anda mau tahu? Iya. Bisa. Ya, jadi sebenarnya hakikatnya kadang-kadang kan kita itu berpuasa kok haus ya. Iya, Pak. Tapi tidak lapar. Atau kebalikannya, kadang-kadang laparnya minta ampun tapi tidak haus. Atau kadang juga kita berpuasa tidak haus, tidak lapar tapi koloyo. Ada hakikat orang yang berpuasa yang belum terjamah oleh dia. Nah, sebenarnya kan puasa itu kasih makan ruhnya dulu kita. Terus kasih makan rohaninya kita. Terus kasih makan jasad kita. Itu loh, 3 itu ini kasih makan. Jadi kalau ada orang haus tapi tak lapar, tak capek juga tapi hausnya minta ampun, kayak kebakar ini, itu berarti dia tidak kasih makan nafasnya, tak kasih makan ruhnya. Nah, sekarang konkretnya seperti apa Ustaz? Konkretnya ambil 3 biji, entah 3 nasi, tiga apa ya, cebitan nasi atau buah. Kalau kurma sih lebih mantap, kalau kurma 3 biji kan. Nah, biji pertama kita sebelum dimakan dicium dulu, telan cium aromanya itu, telan aromanya, bacakan salawat, baru makan kurmanya. Yang pertama. Nah, terus ambil lagi biji kurma yang kedua, nggak usah dicium. Nah, salawat aja, makan telan. Nah, kurma yang ketiga makan aja biasa. Nah, itu namanya kasih makan rohani, rohani jasmani kita. Nah, insya Allah biasanya kalaupun kita tidak apa-apa sebelumnya,
kayak enak. Ini bukan teori. Please wait me. Ya, coba lihat saya. Ada nggak wajah-wajah lapar di mataku? Iya. Ada wajah-wajah lesu Lebih di segar. mataku? Nah, kalau ukuran celana aku mungkin turun. Itu kan normal. Iya. Tapi kan Bulan puasa semangat ini normal. kan tidak. Nah, itu kan apa? Kita praktekin antara sehat dan hakikatnya tadi, sabar itu. Berarti dengan kasih makan ruh kita udah nggak merasakan lapar dari Ya, pagi itu sampai siang. tips ya. Tips. Iya. Itu tips. Artinya kalau orangnya bisa memahami, alhamdulillah. Kalau belum bisa memahami, jangan dipaksa. Karena sebenarnya tanpa itu pun kita sudah bisa berpuasa. Tapi kalau mau mencari bagaimana ruhnya, arwahnya sabar itu bisa powerful, nah itu dia. Nah, karena kasihan juga sabar itu mau ditagih sabar yuk, tapi enggak sahur atau sahur tapi jam 2. Nah, itu kan natural tubuh. Tubuh itu kan mengelola makanan ke 8 jam. Nah, dari sejak kita mengunyahnya. Jadi setelah itu dia kosong. Kalau dia teriak minta air wajar. Dia teriak minta. Nah, sugestinya kalau kita tadi seperti itu sudah campur tangan Tuhan. Ya kan? Maksudnya apa? Nah, kalau tadi kita kasih makan ruhnya kita, jasadnya kita, rohanianya kita, itu artinya kita mencoba meminta sesuatu yang lebih dari Allah supaya Allah meringankan dengan pesawat sabar itu tadi. Kira-kira gitu. Iya, ini juga Oke. mungkin tips dan juga ilmu yang mungkin dari Ya. teman-teman penonton belum ketahui. Bahkan saya juga baru tahu di hari ini. Betul. Harus tahu itu jangan tidak. Dan mungkin setelah ini akan sebentar atau dan seterusnya kita harus mulai mempraktekannya ini di Betul. Ya. di makan sahurnya kita. Harus karena kalau ini tidak dipraktikkan kasihan. Yang kasihan itu yang sabar. Iya. Bulan-bulan sabar tapi susah. Dan memang jangan dipaksa. Sabar itu kalau dipaksakan nanti akhirnya nekat. Oh, jadi nekat. Kalau nekat kan Maknanya artinya hilang benar. Tuhan Iya. toh. Karena berarti dia melakukan terpaksa sekali. Iya. Padahal harusnya kita sering legowo, menjalaninya nyaman. Tenang. Kita juga yang mendaksanakan juga tenang. Gimana mau tenang kalau perut? Iya. Nggak bisa tenang. Jadi, dan itu bukan salahnya siapa-siapa. Salahnya diri kita memahami salah. Dan ketika dia sudah berkolaborasi dengan Ramadan. Ramadan juga tidak salah. Karena kan sudah harus paten memang dia. Sejak fajar menyingsing tidak bisa kita makan. Nah, sampai berbuka kan. Salahnya Ramadan di mana? Syariat juga tidak salah kan menyuruh memang kita makan sahur. Jadi kita makan sahur betulan. Cuma makan sahurnya itu tidak dimaknai apa simbol mengapa makan sahur namanya. Itu kan ada isyarat. Sahur itu tidak berasal dari kata sahara. Sahara itu waktu. Waktu itu di mana? Waktu antara tarhim ke azan. Harusnya di situ kita niat sahur. Dan itu tiga biji itu yang masuk. Jangan yang 4 piring, tidak masuk uang 4 piring. Kopimu insya Allah mubasir, tidak diminum. Kalau baru mau minum semua di situ. Rokokmu tidak habis kalau semua Nah, jadi yang 3 itu yang di sahara. Yang itu yang kita niatkan sahur. Yang lainnya makan biasa aja. Mengisi jasmani kita aja. Ini yang sahur. Tapi ini yang barakah. Iya. Yang 3 Karena tadi. penuh dengan kesadaran dan memang ada silsilahnya. Nabi, jangan salah, Nabi itu puasa cuma 3 biji kurma. Tapi ingat, di waktu mana Nabi makan? Dan atas kendaraan apa yang Nabi gunakan sehingga kok bisa dalam keadaan puasa berperan? Dalam puasa bisa merdeka Indonesia. Misalnya, kita boro-boro peran. Kuliah saja teleter. Karena hampa dengan pesan-pesan sahur itu. Nah, akhirnya yang korban sabar. Dikatakan, berarti diriku tak sabar, tidak mampu menahan. Padahal bukan dirimu yang salah, kamu yang gagal paham. Betul. Sudah salah mengartikan makna dari bukan salah sabar. sebenarnya, tidak mendalam cara memahaminya. Ya karena yang selama ini kita pahami kan ketika berpuasa harus sabar, menyakitkan lapar apapun Sabar. kita menahan, kita sabar karena itu ujian. Intinya gini, Tuhan itu tidak mungkin mau menyiksa hambanya. Iya. Dan kalau kita tersiksa, tolong koreksi. Jangan-jangan ada yang keliru. Tuhan itu tidak mungkin rela biarkan kita kelaparan. Tidak mungkin rela Tuhan. Dan agama tak mau. Masa kita masih mau sanksi dengan Tuhan? Tuhan itu Maha Rahim, Maha Rahman, Iya. Maha Penyayang. Masa sih kita mau berjumpa dengan kenyataan yang tidak seperti? Berarti ada yang X itu. Mesti kita introspeksi diri, apa yang salah dalam puasa saya? Apa yang salah dalam kok saya sabar tapi kok ngerutu?
Iya. Misalnya pacarmu diambil, sabar, tapi hatinya, Aduh, sama aja itu bukan gitu, sabar. ya. Itu bukan sabar. Motormu macet di jalan, tiba-tiba bikin malu-malu, katanya sabar, tapi kurang ajar motornya. Nah, itu bukan sabar, Iya. itu keterpaksaan. Sabar tidak hanya di fisik tapi di hati. Nah, Iya. jadi maksud saya mesti ada konteksnya di mana sabar itu kita berbicara. Nah, kalau kita berbicara konteksnya di Ramadan itu tadi kolaborasinya. Lalu kemudian seperti apa ketika dia sudah berkolaborasi? Itu tadi tipsnya. Iya. Nah, jadi mulai sahur. Iya. Itu satu ya, sahur. Lalu yang kedua, setelah kita pahami itu, nah seperti apa sabarnya? Berikutnya memang apapun yang kita jumpai, kita harus sadar bahwa sabar ini memang kan diminta oleh agama. Ya, itu permintaan agama memang. Sabarlah kamu, asabru ala musibah, asabru ala ta'ah. Dalam ketaatan memang kita butuh sabar. Tapi bukan lagi yang high kelasnya. Sabar dalam arti misalnya sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Bersabar karena kita diatur. Bersabar, ada jamnya kita menahan, ada jamnya kita makan. Itulah kesabaran-kesabaran itu yang dimaksud. Ya, bukan dalam tadi menahan kesakitan, bukan. Ya, karena agama tak mau menyakiti kita. Nah, itu yang dimaksud kesabaran. Karena ingat, sebenarnya kan ini pilihan. Seperti yang pernah saya katakan di kultum, di musalah kita itu, bahwa kita beragama ini kan pilihan. Kalau kita mau diatur, ya beragama. Tapi kalau kita tidak mau diatur, ya jadi kafir. Ya kan? Coba 6.000 sekian ayat dalam Al-Quran itu kan tidak ada yang mengatur orang kafir. Karena memang Allah sudah mempersilahkan, Lepas tangan. silahkan. Dan memang itulah. Kalau memang mau bebas, ya kafirlah. Tapi kalau mau diatur, ya beragama. Nah, termasuk sabar ini Allah meminta bersabarlah kamu dalam taat kepadaku. Tapi bukan berarti sakitlah kamu dalam kata tidak. Itu salah itu. Bersabar itu tidak menyakiti. Bahkan sabar itu indah. Sabar itu menyejukkan. Nah, itu jangan salah, jangan salah gagal paham di situ. Oke? Oke, Pak. Ya, jadi Ya. ini juga mungkin tips dari bapak-bapak kita. Makanya kita melihat bahwa mereka nih kok tiap hari di bulan suci ini segar, terus kelihatan Betul. fresh, mengajarnya juga semangat. Ternyata itu tadi ada tips-tips ya, sudah disampaikan tadi. Mungkin teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Ya. Dan sabar juga itu yang tadi sudah dikatakan bahwa sabar kalau salah atau Salah tempat. Iya, salah tempat bisa berubah maknanya, bisa menjadi memaksa, bisa menjadi apa lagi tadi? Menyakiti. Bisa menjadi menyakiti begitu. Bisa Iya. Jadi mungkin Ya, tapi sebenarnya sabar juga dalam berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus ya, Iya. Pak. Tapi menahan hawa nafsu. amarah. Jadi, Menahan hawa nafsu. bagian ya. dari rampai-rampai daripada sabar. Sabar, betul. Dia universal dalam segala aspek. Bersabar. Cuma yang diingat itu jangan sampai di mana sabar itu harus menahan lapar, jangan. Karena itu jangan-jangan bukan sabar, itu kelalaian kita. Nah, yang salah sahur, yang salah menempatkan sahur, yang salah memilih makanan, ya kan? Nah, padahal aktivitas banyak, tidak berimbang antara aktivitas dengan fisik dan seterusnya. Sudah tahu puasa, masa dorong motor dari kota sampai keluar 17 Baru bilang sabar, sabar. Gitu ya. Nah, Iya. sekarang mungkin karena kita di depan waktu betul, ya, Pak. jadi saya mau kasih ending Closing. spiritualnya ya, apa yang kita katakan hal ini sebenarnya terkait dengan pembicaraan antara saya dan hakikat tadi itu. Sebenarnya kan Rasulullah sudah menggariskan dalam hadis qudsinya. Nabi mengatakan dalam hadis qudsinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang memahami dirinya, maka dia bisa memahami Tuhan. Ya kan? Sebaliknya sama, siapa yang bisa memahami Tuhan, dia akan bisa memahami dirinya. Siapa bisa memahami sabarnya, dia bisa memahami dirinya. Nah, kan di situ. Itu ending pembicaraan kita, ya. Oke. Kira seperti itu ya? Kasih. Berarti intinya adalah kenali Tuhan, maka engkau akan bahagia. ya. Kira-kira seperti itu. Laksanakan sabarmu, niscaya kau akan merasakan indahnya dirimu. Nah, ya. Jangan rasakan sabarmu, deritamu urusanmu. Jangan. Sebenarnya pembahasan kali ini cukup menarik ya, dengan tema yang memang menarik dan narasumber yang memang sangat menarik, sangat membangkitkan gitu rasa Ya.
pengen tahunya kita, tapi hanya karena dibatasi oleh waktu, jadi kita harus cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya lagi, dengan tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dengan kali ini. Mungkin Ya, betul sekali, dan mungkin itu saja yang bisa kami hadirkan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak telah Terima kasih Pak Ya, sudah menyempatkan waktu. waktunya. Oke. Terima kasih adik semua ya. Untuk itu saya dan Jamali Dan saya Muhammad Siran Hamid. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.